2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Semoga hari ini kita bangun dengan hati yang siap untuk menerima berkat yang baru yang Allah sediakan bagi kita di pagi yang baru ini. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu dari sekian banyak perasaan yang paling menyakitkan adalah ketika kita mengalami sendiri orang yang kita percayai, orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, ternyata mengatakan hal-hal yang tidak baik, mengatakan hal-hal yang buruk, atau bahkan melakukan perkara-perkara yang membuat nama kita tidak menjadi baik di luaran, dan itu dilakukan di belakang kita. Oh, saya jadi teringat kisah pengkhianatan seorang jenderal yang bernama Brutus terhadap Kaisar Romawi. Sang jenderal sangat dipercaya oleh Kaisar. Segala macam perintah, bahkan sampai keselamatan keluarga, juga keselamatan dirinya, diserahkan oleh sang kaisar kepada sang jenderal. Tetapi pada satu momen tertentu, justru sang jenderal inilah yang menarik sebilah pedang dan kemudian menusukkan pedang itu membunuh sang kaisar. Kaisar berseru, "Engkaukah itu Brutus?" Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tikaman dari belakang seperti itulah yang paling menyakitkan di dalam kehidupan seseorang. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus.
Dengan segenap hati, Rasul Paulus menggembalakan, mendampingi, mengasuh jemaat di Korintus supaya jemaat ini bertumbuh, supaya jemaat ini mengalami kasih karunia Allah, supaya jemaat ini mengalami segala berkat dari Tuhan dan boleh menjadi berkat kesaksian seperti yang Allah kehendaki. Tetapi ternyata di dalam kehidupan jemaat Korintus ada kasakusuk, ada percakapan, ada bisik-bisik di belakang, ada omongan-omongan tidak baik tentang Rasul Paulus. Ada fitnahan-fitnahan keji tentang Rasul Paulus. Ada kalimat-kalimat yang dikategorikan sebagai pembunuhan karakter yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Kenapa? Karena ternyata jemaat di Korintus lebih suka untuk mendengarkan apa kata orang, yaitu ahli-ahli filsafat, pemimpin-pemimpin agama, serta pribadi-pribadi yang secara lahiriah tampak meyakinkan, yang memiliki suara yang tampak meyakinkan, tetapi pengalaman mereka hidup bergaul dengan Yesus belum terlihat. Sementara Rasul Paulus nun jauh di sana, mereka terpisah jarak, dan tulisan-tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memang adalah tulisan-tulisan yang menyakitkan, tulisan-tulisan yang memperingatkan. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, segala peringatan, segala teguran, bahkan kemarahan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus adalah perasaan yang tulus, seperti yang Rasul Paulus sendiri ungkapkan di dalam ayat yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan mana yang lebih kita pilih. Kita ditegur, diingatkan, dimarahi dengan sikap hati penuh ketulusan, atau kita dipuji-puji, kita dihormati, kita mendapatkan sanjungan, tetapi ya ada udang di balik nasi goreng. Ada udang di balik batu. Ada maksud tertentu, bahkan maksud jahat. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki kepekaan hati ketika seseorang menegur kita, ketika seseorang memperingatkan kita.
apakah di sana sebenarnya Tuhan sedang berkata-kata? Apakah sebenarnya di sana Tuhan sedang berbisik? Apakah sebenarnya di sana Tuhan sedang memperbaiki arah langkah perjalanan hidup kita? Bersyukurlah masih ada orang yang mau memperingatkan kita. Bersyukurlah masih ada orang yang mau memarahi kita. Bersyukurlah karena masih ada orang yang mau menegur kita, sebab disitulah Tuhan bekerja menuntun dan mengarahkan langkah perjalanan hidup kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa tidak mudah bagi kami untuk menerima masukan, diingatkan, serta ditegur. Kami cenderung menolak sebab kami merasa diri benar. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa Allah memakai pribadi-pribadi yang ada di sekitar kami untuk memberikan peringatan. Dan oleh karena itu biarlah kami boleh menerimanya dengan penuh rasa syukur. Dan apabila Engkau pun mau memakai kami untuk mengingatkan dan menegur seseorang, biarlah Roh Allah juga memampukan kami untuk melakukannya dengan ketulusan hati, sama seperti yang Rasul Paulus lakukan terhadap jemaat di Korintus, walaupun jemaat di Korintus tidak menyukai keberadaan Rasul Paulus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang baik. Kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Hati-hati dengan penyebaran virus corona varian Omicron. Stay healthy, keep calm, and be happy. Jesus loves you. Tuhan memberkati. Amin.